Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Saya Jerry Evan Kusnadi, perwakilan dari Pemuda Remaja, akan membahas mengenai katekismus kita ke Katekismus Heidelberg ke-25. Pertanyaannya adalah, hanya ada satu keberadaan yang ilahi. Mengapa kekristenan berbicara tentang tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Pertanyaan ini sering sekali kita dengar ya, mengenai Allah Tritunggal. Jawabannya adalah karena Allah menyatakan dirinya sendiri dengan cara yang demikian. Di dalam firman-Nya tertulis jelas tiga pribadi yang berbeda namun pada satu hakikat, yaitu Allah yang satu, sejati, dan kekal. Ketika kita berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita akan bertemu dengan istilah Tritunggal. Doktrin ini kadang menjadi polemik dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu, butuh usaha serius untuk memahami tema ini. Berikut kita akan bahas dari sisi Alkitab dan beberapa teolog Kristen. Seperti yang kita tahu bahwa Tritunggal ini adalah pertanyaan yang sering kita tanyakan, bahkan oleh orang-orang luar. Maka dari itu kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi, dan sekarang kita akan bahas melalui teolog-teolog Kristen. Menurut G.I. Williamson mengemukakan bahwa tiga pokok penting sebagai dasar bahwa doktrin Tritunggal ini adalah kebenaran yang hakiki. Yang pertama, hanya ada satu Allah yang sejati. Yang kedua, Allah yang sejati ini menyatakan diri dalam tiga pribadi. Yang ketiga, masing-masing dari tiga pribadi ini berdistingsi dalam satu pribadi, yaitu Allah yang Esa. Yang kedua, menurut John Burnaby, mengemukakan dua hal, yakni Tuhan adalah satu, Esa. Kesatuan Trinitas satu, aktif dalam semua tindakan ilahinya, atau disebut divine operation. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda sejak keberadaannya yang kekal itu. Lalu kita akan membahas dari sisi Alkitab. Kita akan bahas dari sisi Perjanjian Lama. Dari sisi Perjanjian Lama ini, kita lebih menekankan bahwa Allah itu Esa atau Ehad, yang berasal dari kata yang dalam arti terjemahannya Ehad ini adalah kata jamak. Sama halnya seperti satu keranjang mangga. Memang satu dalam keranjang mangga ini memang bukan satu yang hanya satu saja, tapi satu yang majemuk, satu yang banyak, satu yang jamak, ya kan? Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan itu walaupun memiliki banyak pribadi, dia tetap satu. Maka dari itu satunya Tuhan ini satu yang jamak, bukan satu numerik seperti ini. Jadi sama seperti contoh tadi, satu keranjang mangga. Mangganya kan ada banyak, cuman tetap dalam satu keranjang mangga. Maka dari itu Tuhan juga telah menyatakan dirinya dalam tiga pribadi dalam Perjanjian Lama. Hanya saja pernyataannya ini kurang jelas terlihat dalam Perjanjian Lama. Maka dari itu kita akan membahasnya lebih dalam pada Perjanjian Baru. Pada Perjanjian Baru ini Tuhan lebih menjelaskan tentang Allah Tritunggal seperti yang kita tahu. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya ini tetap satu, yaitu dalam satu Allah Tuhan Yesus itu, Allah Kristus itu sendiri. Mengapa dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ketiganya ini berbeda namun tetap dalam satu kesatuan? Contohnya adalah saat Tuhan Yesus Kristus itu dibaptis. Saat Yesus dibaptis, ada suara-suara yang datang dari surga, yaitu itu adalah suara Allah Bapa. Dan juga ada burung merpati yang merupakan utusan Allah Bapa, yang mana burung merpati itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi dari sini terlihat jelas bahwa Allah itu tiga, tapi tetap dalam satu kesatuan, yaitu Allah yang Esa. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih.